Ketika Su Changhe dan Su Muyu memasuki sebuah bangunan tua yang menyimpan harta milik organisasi Sungai Gelap, mereka langsung disambut oleh pemandangan luar biasa. Tumpukan emas batangan, koin yang berkilauan, dan berbagai perhiasan mewah yang memenuhi ruangan itu. Dan di balik rak-rak tua itu, tersembunyi pula senjata legendaris dari makam inti pedang. Beberapa pedang terkenal yang dulunya hanya ada dalam cerita, ternyata benar-benar ada di sana. Tuan Wang kemudian mengajak mereka menuju ruang penyimpanan bubuk mesiu. Bubuk mesiu itu adalah hasil karya Sekte Lei, bubuk paling kuat yang pernah dibuat. Saat mereka sedang mengamati isi ruangan, tiba-tiba seekor ular raksasa menyerang. Untungnya, hewan itu tertahan oleh jeruji besi. Ular itu adalah Raja Ular Mimpi, makhluk beracun yang telah memakan racun dari keluarga Wen, Sekte Tang, Sekte 100 Racun, dan berbagai keluarga ahli racun lainnya. Kini, tubuhnya diselimuti kekuatan racun yang luar biasa. Hanya satu tetes darahnya saja cukup untuk membuat seorang ahli langit dengan pengalaman 30 tahun roboh seketika. Perjalanan mereka berlanjut ke ruangan berikutnya. Di sana tersimpan berbagai senjata tersembunyi, naskah seni Kimen dan formasi, serta peta resmi kota-kota penting. Semua itu adalah warisan ratusan tahun yang telah dikumpulkan oleh para leluhur Sungai Gelap. Setelah berada di halaman toko tersebut, Su Changhe dan Su Muyu bertemu 3 pejabat dari aula pemanggilan jiwa. Tak lama kemudian, pertempuran sengit pun terjadi. Su Changhe dan Su Muyu melawan dengan kekuatan penuh. Ketiga pejabat itu terkejut melihat kekuatan mereka yang meningkat pesat. Meski mereka mengaku tidak berniat bertarung sampai mati, Su Changhe dan Su Muyu tetap memilih bertarung. Namun tiba-tiba, Tuan Wang datang dan menghentikan pertempuran itu. Ia mengungkapkan satu hal penting. Untuk mengambil alih kekayaan Sungai Gelap, kunci saja tidak cukup, dibutuhkan juga token untuk mengambilnya. Dan token itu ada di tangan para pejabat dari aula pemanggilan jiwa. Token tersebut akhirnya diberikan kepada Su Changhe. Su Changhe bertanya, apakah mereka menyetujui dirinya dan Su Muyu untuk mengurus Sungai Gelap. Namun Su Muyu dengan tegas menyatakan, mereka tidak mengakui aula pemanggilan jiwa. Bahkan tidak mengakui ketiga pejabat itu di Sungai Gelap yang baru. Ketiganya tidak lagi memiliki tempat. Salah satu pejabat kemudian menyerahkan sebuah undangan. Isinya, pertemuan penting yang akan berlangsung di kota Tianqi. Di sanalah, Su Changhe dan Su Muyu akan bertemu dengan pendiri Sungai Gelap yang legendaris, sosok yang muncul kembali setelah 100 tahun. Sementara itu, di kota Qiantang, Bai Hehuai menunggu Su Muyu di balai pengobatannya. Ia ditemani oleh ayahnya. Sang ayah berkata bahwa Su Muyu kini adalah kepala keluarga Su dan tidak mungkin akan tinggal selamanya di kota Qiantang. Tak lama kemudian, sang ayah juga harus pergi setelah menerima sebuah surat penting. Di sisi lain, Su Changhe dan Su Muyu memulai perjalanan menuju kota Tianqi. Mereka melewati berbagai rintangan dan bahaya. Namun akhirnya, mereka tiba di depan gerbang kota Tianqi yang megah. Dan disinilah kisah Sungai Gelap Season 1 berakhir. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan.